Haleluya, puji nama Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius, saudara-saudara. Injil Matius pasalnya yang ke-28. Mari kita bersama-sama baca di ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Injil Matius di pasalnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama di ayatnya yang ke-20, bunyi firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama-sama bahwa kitab Injil Matius ini ditulis sendiri oleh Matius. Dan Matius adalah seorang murid Yesus, ya, kita tahu bersama-sama. Dan Matius sebelum mengikuti Yesus, dia adalah seorang pemungut cukai. Dan apa hal unik yang akan kita pelajari dari kitab Injil Matius ini, saudara-saudara? Kembali, kita sudah baca tadi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbicara tentang penyertaan, saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan-bulan ini adalah bulan Desember, di mana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bersama-sama merayakan tentang kelahiran Yesus, ya saudara-saudara. Kita bersukacita merayakan kelahiran Yesus. Nah, kita mau belajar bersama-sama, saudara, dari kisah di mana ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam kitab Matius ini, saudara-saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-1, di ayatnya yang ke-23 saya akan baca, saudara-saudara. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara, kembali lagi kita melihat bahwa Matius lebih banyak berbicara tentang Yusuf, ya saudara-saudara, karena di mana ketika malaikat Tuhan datang membawa kabar kepada Yusuf tentang kelahiran Yesus, dikatakan bahwa mereka akan menamai bayi itu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kembali lagi berbicara tentang penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau belajar bersama-sama, saudara-saudara, kenapa Yesus tidak dipanggil Immanuel, ya saudara-saudara, selama masa pelayanan Yesus berada dalam dunia ini? Kenapa Yesus tidak dipanggil Immanuel saja, saudara-saudara? Kita harus lihat, saudara-saudara, kita mau belajar saat ini bersama-sama, yang mana bahwa Yesus adalah nama sendiri dari Yesus, saudara-saudara. Dan Immanuel adalah hakikat dari pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga walaupun di sini dikatakan bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel, saudara-saudara, itu Immanuel yang artinya menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Itu hakikat pribadi Yesus. Sehingga Yesus tidak dipanggil Immanuel, saudara-saudara. Tetapi Immanuel itu ada sendiri di dalam kehidupan Yesus. Dan tentunya ada dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Immanuel mengalir dalam sumsum tubuh kita ini, di mana Allah menyertai kita. Sehingga sekali lagi, Yesus tidak dipanggil Immanuel, saudara-saudara. Karena Immanuel itu adalah yang menyertai kita. Yang ada, yang merupakan hakikat pribadi Yesus itu sendiri, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang selalu menyertai kita, saudara-saudara. Immanuel itu sangat luar biasa, saudara-saudara, karena menyertai kita. Analoginya seperti ini, saudara-saudara. Seorang bodyguard, ya saudara-saudara, tugasnya adalah mengawal, kalau mungkin presidennya pas pampres, ya. Tapi kalau para artis saat ini mereka memanggil bodyguard untuk dapat mengawal mereka, saudara-saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bodyguard tidak bisa disebut bodyguard kalau dia tidak mengawal orang yang harus dia kawal. Dia tidak bisa disebut bodyguard kalau dia tidak mengikuti dimanapun orang yang harus dia ikuti, yang harus dia kawal, saudara-saudara. Karena tugasnya adalah mengawal. Itu tugas bodyguard. Nah, saudara-saudara, demikianlah Immanuel ini, saudara-saudara, yang ada dalam kehidupan kita, yang menyertai kita. Immanuel ini, Immanuel yang ada, yang senantiasa menyertai kita. Immanuel itulah yang tetap ada dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara, kita tahu bahwa Immanuel itu sudah berada dalam kehidupan kita yang tetap terus menyertai kehidupan kita. Dikatakan tadi di Matius pasal 28, yang akan menyertai kita, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Immanuel itu tetap terus ada dalam kehidupan kita, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari tetap beriman, percaya, yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Percaya bahwa Immanuel itu ada dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang saudara-saudara. Karena Allah yang kita percayai, Yesus yang kita ikuti, Immanuel yang ada dalam kehidupan kita, yang menyertai kita, ada, senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita saudara-saudara di bulan ini, di bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita orang-orang percaya. Mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita akan meninggalkan tahun 2023, ketika kita akan masuk ke tahun yang baru, tetaplah Immanuel itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami. Kami percaya Allah Immanuel yang tetap terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Membuat terus seluruh saudara jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai, melindungi, menjagai, memelihara. Senantiasa ya Tuhan, dan kami percaya penyertaan-Mu ada bagi kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.